dipersembahkan oleh Alhamdulillah. Alhamdulillah kok. Alhamdulillah. Sudah tidak ada keraguan. Masih kok. Masih ada kok Masih. kayaknya. Kok Yuk. persiapan diri yang paling baik itu di dunia atau di akhirat kok? Kalau di akhirat kan kita masih di dunia kok. Tapi kan bakal jadi orang akhirat. Iya. Iya juga. Jadi ya udah. Apa yang perlu dipersiapkan di dunia? Dunia akhirat. Jadi gini, itu bukan sesuatu yang harus dikotak-kotakan. Dunia-dunia, akhirat-akhirat aja. Karena dunia kita juga bisa bernilai akhirat. Ya kan? Kayak tadi nih pengen presentasi, gimana caranya jadi akhirat? Ya sudah, niatin ini untuk lillahi ta'ala, untuk dakwah. Karena kalau misalnya kayak ada yang presentasi untuk dipuji, presentasi untuk naik jabatan, presentasi untuk naik gaji, tetap bisa dapet. Tapi kalau misalnya tujuan itu doang kan rugi. Ibarat nih, ada lomba, hadiahnya bisa milih. Boleh pensil, boleh mobil, boleh rumah. Saya mesti gimana nih? Ya kamu pengen yang mana? Saya kalau juara berapa jadi dapatnya apa? Enggak kayak gitu. Kalau kamu pengen dapat semua bisa. Oh gitu. Ya udah semuanya aja. Ya kalau misalnya kita cuman ikhtiarnya di kotak-kotak, ya udah saya mah dunia dulu aja. Akhiratnya jangan. Padahal kita juga bisa ikut dapat sekalian. Ya seperti kayak ada lomba, yang lain pada milih dapat rumah, dia milih dapat pensil. Nah kan rugi. Padahal kan bisa dapat sekalian. Ya udah borong aja. Nah, persiapannya berarti ibadah. Semua juga bisa jadi ibadah. Kita sambil bernafas juga bisa jadi ibadah kalau kita sambil mengingat Allah, zikir. Ya. Tapi sama dengan Allah Itu sesak napas kok. Ngelihat bisa jadi ibadah kalau ngelihatnya lihat yang baik-baik. Kalau ngelihatnya yang tidak baik ya udah bisa jadi tidak jadi ibadah. Waduh, sesak napasnya karena ngeliat mantan. Tapi ada kata-kata kemarin sih yang menusuk hati. Menusuk. Menusuk hati Dio. Oke. Waktu ada Gak berdarah kok, Dio. ada acara, ada narasumber yang mengatakan kalau bisa setiap nafas kita itu bertawakal kepada Allah. Jadi ya saya sering menyanyiakan nafas saya nih. Cuman nafas aja, nafas. Padahal sebenarnya kan bisa sambil zikir. Nah, itu sih mudah-mudahan itu pun tanda kalian kebesaran bisa Allah. menerapkan. Kita sambil maksiat pun jantung dibikin berdegup terus. Kita lagi tidur, kita lagi maksiat, dibikin berdegup. Allah pengen bikin, entar dulu, 5 menit dulu aja libur. Udahan, ya. Udahan. Tapi saya nggak bisa sih zikir sambil tidur. Ya, kita kan boleh tidurnya sebelum tidurnya niat. Kayak misalkan nih lagi bulan puasa ada yang berkata kan, aduh nih kalau tidur bulan puasa ntar jadi pahala. Ntar dulu, ada tidur yang jadi pahala. Tidur siang supaya malam bisa tahajud. Kalau tidurnya, wah tidur bisa jadi pahala ya. Ya udah, habis sahur nih tidur, bangun-bangun maghrib. Wah puasa yang berkah, kan nyebelin. Bangun-bangun langsung beli takjil lagi. Jadi bukan yang kayak gitu. Jadi kayak tidur, oke tidur kita nggak bisa sambil zikir, ya, nggak bisa sambil wiridan gitu ya. Tapi kan bismillah bisa kita sebelum tidur ya Allah. Aku tidur ini ya karena badanku terbatas. Engkau yang ciptakan keterbatasan ini. Dan aku perlu tidur untuk sehat. Nanti ketika aku sehat, aku akan gunakan untuk ibadah. Udah niatnya kayak begitu. Kita makan nih. Ada yang makan demi muasin perutnya doang. Tapi ada yang makan ya Allah biar sehat. Dan ketika biar sehat kan jadi bisa ibadah. Karena berapa banyak ibadah yang harus fisik. Sholat fisik. Kalau misalnya terkapar nggak bisa apa-apa, sholatnya jadi nggak sempurna. Walaupun memang ada uzur, ada rusuh bisa diberikan. Haji. Ya. Haji apalagi fisik banget ya, itu benar-benar luar biasa ujian fisiknya. Maka dengan sehat kan kita sanggup akhirnya jadi melakukan itu. Jadi kayak tadi kan akan kelihatan nih orang yang makannya benar-benar demi nafsu sama orang yang benar-benar makan itu ya sekedar untuk jalanin perintah Allah untuk jadi orang sehat. Ada lagi nggak lanjutan pembahasan al-azimnya? Silakan. Nih, kok kan al-azim itu kan Allah yang maha agung nih. Kita dari kecil tuh udah kasih tahu kalau Allah itu maha besar, maha agung. Nah itu kan kita belajar di tauhid ya. Nah kenapa sih kita waktu kecil, dari kecil tuh udah kayak diajarinnya tuh tauhid dulu gitu, percaya, yakin dulu gitu sama Allah. Kenapa nggak kita kayak diajarin logikanya dulu gitu sebelum belajar tauhidnya? Oke. Bismillah. Satu, aslinya kita untuk membuktikan tauhid itu juga kan pakai logika. Ya. Dua, sebetulnya juga ada hal-hal yang juga sebetulnya di luar logika. Kalau logikanya juga akhirnya nggak jalan, ya maka kan konsekuensi dari ketauhidan juga nggak berlaku untuk dirinya. Dia tauhid itu kan dia beriman kepada Allah,
lalu juga akhirnya meyakini Muhammad SAW adalah utusannya, terus akalnya nggak jalan, ya udah dia nggak wajib sholat jadinya, nggak wajib ikut syariat, iya kan? Ya udah, makanya jadi sebetulnya nyambung nih. Ya, logika cuman salah satu perangkat yang Allah titipkan untuk bisa memahami tauhid dan juga ilmu-ilmu lainnya, ya. Dan ketika akhirnya itu bertambah keyakinan, maka akhirnya jadikan keimanan kan. Ketika sudah imannya bertambah, maka nanti insya Allah itu akan mengikuti semua keyakinan. Ibarat kayak si logika ini cuma alat untuk nyari tahu nih, ini saya pengen berobat, dokternya yang mana ya? Dokter. Nah, logika kita fungsinya mencari tahu dia beneran dokter nggak. Setelah kita yakin dia betulan dokter, maka apapun yang dia bilang saya ikut karena dia lebih punya ilmunya. Gitu kan? Ini logika fungsinya nih nyari tahu. Ini Tuhan tuh yang asli yang mana ya? Nah, ketika ketes, wah ini secara logik harusnya ini yang namanya Tuhan nih. Ketika udah fix dia adalah Tuhan, tugas kita tinggal ngikut. Ya. Jadi kayak begitu fungsinya. Ya. Allah Al-Azim, dia Maha Agung, Maha Besar, dan dia jauh lebih besar dari segala apapun. Memang kadang ketika terlalu dekat seolah tidak terlihat. Ibarat kayak misalkan kita pengen ngelihat gedung Gelora Bung Karno nih gede besar. Kalau kita benar-benar cuma 5 cm di hadapan temboknya, kelihatannya naon ini gini doang tembok. Gimana biar kelihatan mundur jauh? Oh, itu Gelora Bung Karno. Kayak begitu kan? Iya. Dan kalau misalnya kayak kita ketika kita ngeliat Allah besar, mana nggak kelihatan Allahnya? Kamu nggak akan sanggup melihatnya. Tapi kabar baiknya dia tetap terbesar dari segala hal apapun. Dan masalah kamu nggak ada apa-apanya. Masalah nabi-nabi terdahulu aja beres ditolong sama Allah. Masya Allah. Udah yakin? Insya Allah. Silahkan pemirsa semua ini juga tambah yakin kepada Allah. Karena masalah kita kecil sekali bagi Allah. Datangnya masalah juga diizinin sama Allahnya untuk jadi penggugur dosa kita. Maka bismillah, jangan khawatir, keagungan Allah dari sifat salah satu asmaul husnanya ini kita bisa amalkan setiap hari sampai membuat hidup kita tenang, nyaman, damai, tentram. Kita ketemu lagi di sahur besok ya, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.